News Updates. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu isu mengenai relasi gender dan penegakan hukum pada era digital. Pada kali ini kita akan ditemani oleh beberapa pembicara yang sangat kompeten pada bidangnya masing-masing. Yang pertama kita ditemani oleh Bapak Anfil Sinaga, Guru Besar dari Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Depok, dan kemudian Bapak Zidan Supra, ahli cyber dari Cyberfair, dan yang terakhir ada Bapak Rashid Akbar, yaitu pengamat dari Institute for Men and Empowerment and Justice. Selamat datang Bapak-Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Baik. Baik, Bapak-Bapak, menyikapi pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang relatif baru, perhatian publik kembali tertuju pada maraknya kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO, terlebih setelah munculnya beberapa kasus terbaru yang sempat viral dan memicu diskusi di luas di masyarakat. Fenomena KBGO ini memang sangat disayangkan karena sebagian besar korbannya adalah perempuan. Namun demikian juga kita tidak boleh menutup kemungkinan kalau misalnya laki-laki juga dapat berpotensi menjadi korban. Nah, membahas soal itu saya jadi teringat pada kasus Jonathan Christie tahun 2018. Pada tahun 2018, setelah meraih medali emas bulu tangkis tunggal putra di Asian Games, Jonathan Christie melakukan selebrasi dengan membuka kaosnya di lapangan. Aksi ini memicu gelombang komentar daring yang bersifat tidak senonoh dan menjurus pada pelecehan seksual serta body shaming dari keluarganya, terutama kaum perempuan di berbagai platform media sosial seperti Instagram dan Twitter. Untuk itu kami ingin mendengarkan pendapat dari para ahli. Pertama, kami persilakan Bapak Anfil sebagai ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Depok untuk memberikan pandangannya bagaimana seharusnya kita melihat fenomena ini dalam kerangka hukum positif Indonesia. terima kasih atas kesempatannya para bapak dan saudara sekalian. Jadi kalau kita tarik ke tahun 2015 siang, kasus Jojo ini sebenarnya membuka mata kita bahwa KBGO ini tidak hanya bisa terjadi pada perempuan saja, tapi juga justru di sini komentar tadi bernuansa seksual, yang menyeleweng, bahkan body shaming itu membuka bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban objektifikasi di ruang digital. Nah, dalam perspektif hukum yang sering luput dari perhatian publik itu adalah pelecehan seksual, baik itu untuk perempuan ataupun laki-laki. Karena hukum kita ini tidak membedakan yang namanya gender, tapi yang penting itu adalah kemanusiaan itu sendiri. Nah, kalau kita bandingkan dengan situasi kita sekarang, itu 2018, kita sekarang sudah punya TPKS seperti yang Bapak bilang, dan di TPKS ini menegaskan bahwa situasi-situasi tindakan seperti ini, seperti unwanted sexual advances, lalu non-consensual sexual comments, itu bisa dikategorikan sebagai KBGO, dan itu ada jeratan pidananya yang bisa dikenakan kepada para pelaku. Dan artinya apa yang dulu dilakukan oleh para oknum-oknum itu tersebut, saya nggak tahu sih sebenarnya mereka di pikirannya itu apa untuk melakukan hal tersebut, tapi mungkin menurut mereka itu bercanda. Tapi sekarang hukum kita sekarang untungnya sudah menanggapi hal ini serius. Lalu sebagai akademisi saya sendiri, saya selalu bilang bahwa dunia maya itu bukanlah dunia yang bebas nilai. Dunia maya itu sebenarnya sama saja dengan ruang publik gitu. Jadi kita itu diperlukan oleh para masyarakat pengetahuan tersebut bahwa kita harus saling jaga. Kenapa? Karena kata-kata tersebut bukan hanya sekedar komentar. Kata-kata tersebut bisa melukai, bisa mencederai martabat seseorang, dan itu yang terjadi pada kasus Jojo ini.
jadi pesan saya sederhana, gunakan kebebasan ini dengan tanggung jawab. Lalu karena ruang digital itu sama aja dengan ruang publik lain, jadi rasa tata keramanya itu harus sama karena tidak ada bedanya. Karena pada akhirnya yang kita perjuangkan adalah kemanusiaan itu sendiri, bukan gender. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan masuk ke ahli cyber. Bapak, saya ingin bertanya, apakah ada tantangan dalam penegakan hukum di bidang cyber gitu, di konteks KBGO ini? Oke, terima kasih kesempatannya Bapak Adlan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Enfield tadi terkait kasus Jonathan Christie pada Asian Games 2018. Itu memang termasuk kekerasan berbasis gender online karena notabene-nya wadah dalam penyampaian pendapat atau ekspresi masyarakat juga pada ruang digital atau dalam hal ini media sosial Instagram ataupun Twitter dan media sosial lainnya. Memang pada saat itu euforia Asian Games itu jadi sangat tingginya, juga cukup wajar, masyarakat juga sangat bereuforia mengekspresikan sesuatunya yang sangat-sangat tinggi. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa terdapat beberapa hal yang melewati batas atau berlebihan dan cenderung sudah masuk ranah pada kekerasan berbasis gender online. Saya mungkin izin bacakan beberapa aturan yang selain UU TPKS pada saat ini, yakni adalah UU ITE atau UU nomor 11 tahun 2008 pada pasal 27 ayat 1 tepatnya. Secara garis besar pasal ini menjelaskan terkait tindakan dalam distribusi atau pembuatan informasi elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan merupakan perbuatan yang dilarang. Dalam konteks insiden Pak Jonathan Christie ini, netizen jelas melontarkan komentar-komentar yang tidak senonoh yang tadi Mas Adlan sudah sebutkan, bahwa yang berlebihan dan cenderung cukup seksual yang sangat tinggi gitu. Hal tersebut menjadi resiko bagi kita dalam berinteraksi di dunia maya. Yang notabene karena kita tidak bertatap muka langsung, jadi kita merasa bahwa aman saja, saya bisa komentar A, B, C, D, tapi sebenarnya itu sudah ada konsekuensinya dan juga sudah ada tindakan hukum kalau Anda melanggar akan tindakan Anda tersebut. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya berpendapat bahwa ekspresi pada media sosial itu yang merupakan kebebasan ekspresi manusia. Ya karena pada dasarnya kan manusia juga bebas untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk apapun itu. Tapi jangan lupa juga bahwa di dunia maya ini kita sudah memiliki aturan-aturan dalam bernorma. Selayak kita hidup saja di kehidupan nyata, kita bertatap muka dengan manusia dan lainnya. Dan akan hal itu memang kita juga tidak bisa 100% mengikuti apa kata publik, misalkan Anda harus seperti A, B, C, D dan sebagainya. Tetapi setidaknya kita bisa mengurangi resiko tersebut setidaknya dengan memfilter atau menyaring apa saja yang disampaikan pada media sosial yang kita ekspresikan. Termasuk dalam hal ini adalah dalam kasus kekerasan berbasis gender online yang mungkin tanpa kita sadari kita sudah melakukan hal tersebut. Itu saja dari saya mungkin. Baik, terima kasih Pak. Baik, kita selanjutnya akan berpindah kepada Bapak Rashid. Silakan Bapak. Bapak kan sebagai pengamat mungkin ingin menambahkan beberapa argumen yang ingin melengkapi argumen sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Pak Adlan. Jadi di sini saya juga secara pribadi sangat-sangat menyayangkan bahwa KBGO ini sudah sangat-sangat menjadi dan juga sayangnya sebagian besar dari korbannya itu adalah wanita. Tapi kalau kita melihat secara datanya juga, sebenarnya kan KBGO ini rentang usia korbannya itu ada di rentang usia 18 sampai 25 tahun. Yaitu ini kan mencakup usia bagi para anak muda seperti misalnya kalau kita melihat ke belakang Jonathan Christie saat itu kan, itu mungkin masih bisa mencakup. Dan begitu juga sekali lagi ini menandakan bahwa anak muda itu masuk dalam kelompok usia yang sangat rentan menjadi korban gitu. Nah, kemudian sebagaimana yang tadi Bapak Anfred sudah sampaikan juga sangat disayangkan, ini juga bisa berdampak kepada laki-laki sebagai korban. Kalau kita melihat datanya sekali lagi, untuk tahun 2025 saja di kuartal ketiga itu ada sebanyak 183 aduan kepada Safenet dari para pria yang menjadi korban KBGO. Nah, bentuk-bentuk KBGO ini yang mereka alami itu mencakup diantaranya adalah ancaman doxing atau pencemaran nama baik. Dan di sini
saya juga merasa bahwa pemahaman yang ada di masyarakat ini harus kita koreksi ya sekali lagi, karena KBGO ini bukanlah kejahatan yang hanya menyasar gender tertentu. Seperti misalnya kita tuh tidak ingin dicap bahwa KBGO ini hanyalah kejahatan yang menyasar para wanita, karena pada dasarnya laki-laki juga bisa menjadi korban. Maka dari itu ini harus dikoreksi. Kalau misalnya kita melihat juga dalam kejadian-kejadian di media sosial, pria juga dapat menjadi objek, menjadi sasaran objektifikasi atau menjadi korban cyberbullying, doxing, dan juga penyebaran konten intim secara tidak pakai izin gitu Pak. Maka dari itu pandangan kita terhadap KBGO ini seharusnya tidak kita biarkan terpaku menggunakan kacamata yang sempit. Kita harus bisa melihat bahwa kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama bisa menjadi korban. Kemudian kalau misalnya kita berbicara mengenai keseimbangan perlindungan bagi para korban, saya juga ingin kembali menekankan bahwa kebetulan rekan-rekan kami dari Komnas Perempuan juga telah menekankan bahwa perlindungan itu harus seimbang, gitu ya. Jangan sampai regulasi kita ini bias gender. Karena kalau misalnya perempuan dilindungi, maka laki-laki juga harus dilindungi. Prinsipnya itu sederhana saja Pak. Kalau misalnya kita mengacu pada korban, ya korban itu adalah korban, gitu. Titik. Di sini negara wajib bisa hadir untuk semuanya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan juga di samping perlindungan kepada korban, edukasi publik juga harus kembali kita galakkan. Caranya ya, jadi Kemenkominfo juga sempat membuat program ruang aman untuk literasi digital, dan untuk bisa menciptakan ruangan aman ini memang semua ruang aman tersebut harus diciptakan baik untuk laki-laki maupun perempuan, baik itu tua maupun muda, inklusif, semua harus dapat dilindungi. Dan kalau misalnya kita dalam hal ini masih bias gender, maka dari itu kita justru hanya akan memperkuat stigma yang sudah lama dibentuk dari masyarakat, yaitu sayangnya dipandang bahwa kaum wanita ini lebih rentan dan lebih lemah sehingga memerlukan perlindungan khusus. Kita tidak mau hal tersebut dicap seperti itu ya. Maka dari itu sekali lagi persepsi masyarakat harus kita benarkan, dan juga kita harus menegakkan dan juga menggalakkan edukasi serta perlindungan bagi para korban secara adil, semuanya inklusif gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak atas argumennya. Baik, untuk menutup diskusi pada kali ini kita akan mendengarkan closing statement dari para pembicara. Pada Bapak Haji, dipersilakan. Sekali lagi terima kasih Pak Adlan. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, saya kembali ingin menekankan bahwa masyarakat harus diedukasi dan juga harus secara proaktif dan juga secara kritis mengedukasi dirinya sendiri mengenai apa sih yang dimaksud dengan KBGO ini, dan juga bahwa semua orang bisa menjadi korbannya. Pemberantasan KBGO ini bukan tanggung jawab negara seorang, tidak hanya merupakan kewajiban bagi negara, melainkan semua stakeholder, semua pemangku kepentingan yang punya sarana dan juga prasarana untuk dapat menegakkan atau mungkin membuat perlindungan terhadap korban seharusnya melakukan langkah-langkah proaktif. Baik, terima kasih. Silakan. Kalau dari saya singkat saja seperti yang tadi saya sampaikan terkait kehidupan di dunia maya ataupun di dunia nyata yang notabene dua-duanya sama saja, tidak ada perbedaan antara dunia maya ataupun nyata. Maka dari itu sebagaimana pepatah mengatakan bunuh harimau, tetapi untuk di dunia maya ini adalah jadimu harimau. Itu saja. Terima kasih Bapak. Silakan Pak. Sebagai penutup, satu prinsip, hukum itu tidak pandang bulu, tidak pandang ras, dan tidak pandang kelamin. Jadi semua bisa kena, equality before the law. Terlebih lagi dengan sudah adanya UTPKS ini, jadi semua tindakan seperti yang sudah kita bahas, KBGO, jadi kita perlu yang namanya saling jaga, karena itu adalah tindakan yang memiliki konsekuensi. Jadi mari kita gunakan ruang digital dengan hormat, karena apa yang kita perbuat ada akibatnya. Terima kasih. Baik, closing statement tadi merupakan akhir dari rangkaian acara kita. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton FH News Updates. Mudah-mudahan ilmunya pada hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan teman-teman sekalian juga dapat lebih memahami mengenai KBGO yang sedang terjadi baru-baru ini dan sangat
tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita atau teman atau saudara kita dapat menjadi korban. Baik, sekian dari FH News Updates. Terima kasih para pemirsa. Sampai bertemu lain